Halo semua, jumpa lagi dengan channel ID Liburan. Di video kali ini, kami mengajak teman-teman ke wahana wisata Gunung Puntang. Objek wisata di kawasan Cimong, Kabupaten Bandung ini jadi salah satu tempat favorit di akhir pekan. HTM-nya Rp25.000 per orang dan Rp15.000 untuk kendaraan roda 4. Ada di ketinggian 1.300 mdpl, Puntang menawarkan banyak opsi buat pengunjung. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas seperti hiking, trekking, camping, berenang di sungai, atau sekedar ngopi. Kami sengaja datang di pagi hari untuk berolahraga. Udaranya segar dan sejuk, apalagi semalam baru turun hujan. Aktivitas olahraga jalan kaki maupun jogging bisa dimulai dari gerbang masuk Puntang. Treknya menanjak, lumayan buat bakar kalori. Suasananya nyaman, ditemani hijau pepohonan dan gemericik air. Cerita sedikit soal Puntang ya. Gunung Puntang memiliki cerita sejarah era penjajahan Belanda sampai Jepang. Di sini ada petilasan loji Belanda, goa Belanda sampai radio melebar yang terkenal. Selain sejarah dan pemandangan yang keren, Puntang juga punya cerita soal kopi. Kopi Puntang yang terkenal berasal dari wilayah ini. Kopi Puntang jadi hits usai menjuarai Festival Kopi Internasional tahun 2016 di Atlanta, Amerika Serikat. Kopi Puntang punya cita rasa manis, bercampur sedikit asam dan fruity. Sampai sekarang, Kopi Puntang menjadi salah satu varian kopi Arabica terbaik. Akhirnya, kita sampai di areal utama wahana wisata Gunung Puntang. Di sini berjejer rapi warung-warung kopi dan jajanan untuk kebutuhan pengunjung. Istirahat dulu di sini atau lanjut lagi ke Sungai Cigereh. Oke, Sungai Cigereh letaknya ada di sebelah kiri. Cukup berjalan kaki sekitar 50 meter dari warung-warung ini. Cigereh adalah lokasi favorit pengunjung Puntang. Apalagi anak-anak, seru bermain di sungai dengan air yang jernih dan dingin.
Warna wisata Gunung Puntang di pagi hari begitu tenang. Mari sama-sama menjaga kelestarian alamnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau akhir pekan biasanya ketenangan ini pecah oleh suara knalpot motor yang bising. Ketik di kolom komentar ya kalau punya pengalaman serupa. Di warna wisata yang dikelola perhutani ini, masih terdapat hutan heterogen dan homogen yang tumbuh berdampingan. Pohon pinus tumbuh menjulang di sela-sela reruntuhan bangunan bersejarah. Pihak pengelola mulai menata reruntuhan dan menjadikannya sebagai pilihan campsite. Puntang memang lokasi favorit para penyuka camping. Bumi perkemahan ini terbagi menjadi blok-blok yang terpisah. Setiap spotnya menyajikan suasana dan pemandangan yang variatif. Buat camping keluarga, tentu saja Puntang sangat cocok. Tiket untuk camping di sini per orang 35.000. Untuk blocking lahan camping dikenakan 300.000. Mau camping, tapi nggak mau repot. Pengelola menyiapkan fasilitas camping seperti tenda berbagai ukuran, matras, kayu bakar, hingga colokan listrik. Di sejumlah titik tersedia fasilitas toilet. Ada bangunan toilet yang terbilang baru, tapi kondisinya. Sekarang kita lanjut ke Taman Kopi Guntang, jaraknya 5 meter dari pintu masuk Puntang. Spot terbaru di Puntang ini sekarang sudah punya fasilitas liburan cukup lengkap. Awalnya pihak pengelola mendirikan tempat ngopi bernama Kopi Guntang. Kopi Guntang punya river deck dengan suasana yang asri dan pilihan kopi yang bervariasi. Posisi Kopi Guntang sudah tidak lagi ada di pintu masuk. Pengunjung harus berjalan atau berkendara agak jauh ke dalam. Rupanya Kopi Guntang tak hanya pindah lokasi, namanya juga menjadi Mr Guntang. Bukan cuma tempat ngopi, Taman Kopi Guntang kini sudah dilengkapi glamping dan villa. Fasilitas ini sepertinya disiapkan menyambut momen libur keluarga di akhir tahun. Saat kami ke sana, sudah berderet tenda-tenda glamping. Berderet rapi di tepi sungai dengan pemandangan puncak Puntang dan hijau pepohonan.
Yuk kita intip fasilitas yang ada di dalamnya. Dekat areal glamping, ada areal terbuka yang bisa dipakai acara. Jarak antar glamping tidak terlalu rapat, jadi privasi masih cukup terjaga. Tempat tidur di glamping Taman Kopi Guntang berkapasitas untuk 4 orang. Glamping dilengkapi TV dan amenities. Ada teras depan untuk bersantai menikmati aliran sungai. Setiap penghuni memegang kunci kamar mandi sesuai nomor unit glamping. Kamar mandinya bersih dan dilengkapi pemanas air. Buat api unggun ada ruang komunal yang lapang. Mari kita bergeser ke areal villa. Villa Taman Kopi Guntang memiliki konsep natural dengan kayu sebagai ornamen utama. Kami mengintip 2 tipe villa yang berbeda. Villa dengan 2 kamar tidur cukup buat keluarga dengan 2 orang anak. Kamarnya cukup luas dan coba kita lihat pemandangan luarnya. Duh, indahnya. Kamar mandinya bernuansa putih, jadi terkesan bersih dan luas. Ada air panas dan amenitiesnya lengkap. Ada kulkas dan pemanas air. Dilengkapi TV tapi tidak ada pendingin udara karena suhunya bikin kita auto narik selimut. Dek belakang dengan pemandangan dan suasana juara. Anak-anak bisa bebas bermain air di sungai belakang villa. Villa untuk family lebih luas lagi, 1 ranjang queen dan 2 ranjang single. Fasilitas kamarnya sama dengan villa sebelumnya. Meski berdinding kayu, kamar-kamar di Villa Taman Kopi Guntang cukup kedap suara. Terkait harga dan pemesanan, kami cantumkan kontaknya di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.